Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Oktaviani, saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya sahabat utama. Saya Eko Cahyo Mendarto. Saya salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Taman Jagakarsa. Orang tua itu nggak akan pernah ada saya kalau nggak ada orang tua ya. Jadi orang tua itu adalah panutan buat saya, adalah rumah buat saya, adalah semua curahan kasih sayang, keluh kesah, dan semua masalah. Orang tua itu adalah penyelesai semua masalah saya juga. Jadi orang tua adalah satu-satunya malaikat yang ada diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk saya. Gitu. Menurut saya orang tua itu adalah sosok yang sangat sabar, dia juga sangat tangguh, terus juga dia juga sangat pengertian dalam memberikan kasih sayang untuk anaknya. Hari kasih sayang itu menurut saya hari dimana kita atau semua orang itu menunjukkan atau menyampaikan bentuk kasih sayangnya terhadap orang yang dia sayang dengan caranya masing-masing. Iya, kasih sayang nggak harus di hari-hari tertentu ya. Kasih sayang harusnya everyday. Kasih sayang itu harusnya setiap saat, apalagi untuk orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Kita harus mungkin nggak harus satu jam 2 jam, tapi 24 jam kita harus ada untuk orang yang kita sayangi. Jadi kasih sayang adalah cinta kita untuk orang yang kita sayangi everyday 24 hour. Menurut saya, makna khusus hari kasih sayang adalah di mana seseorang mengekspresikan atau menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada seseorang yang memang dia sayangi. Banyak sekali ya, terutama yang paling utama ya masih masalah. Kalau yang happy pasti cuma ketika ngobrol sama orang tua pasti biasanya minta solusi, ketika kita bimbang mau memilih yang mana, minta dikasih masukan. Kemudian yang pasti paling utama apa? Minta doa dari kedua orang tua. Yang paling sering diobrolin sama orang tua adalah ketika dia bertanya bagaimana kegiatan di kampus, terus juga gimana teman-teman di kampus, dan gimana cara belajar di kampus agar kita tuh tahu ke depannya gimana untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Hal yang paling sering diobrolin sama mama itu cerita-cerita sih kesehariannya gimana, apa yang lagi dialamin, terus juga nanti mama ngasih saran, bla bla bla, terus cerita balik tentang dia dulu gimana. Momen paling berharga itu ulang tahun pas SMP. Itu kita sekeluarga pergi ke Dufan. Sebenarnya cuma biasa aja sih, ke Dufan aja. Cuma karena waktu itu SMP kan saya di rumah nenek ya, maksudnya pisah sendiri gitu. Jadi kayak jarang-jarang kan kumpul lagi, terus kita family time ke Dufan. Menurut saya, kenangan atau momen yang paling berharga adalah setiap momen atau semua momen yang memang dilakukan bersama keluarga. Tapi momen yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya ulang tahun, itu orang tua saya atau keluarga saya selalu memberikan saya surprise. Jadi setiap tahun itu mereka selalu tidak lupa untuk memberikan surprise kepada saya. Momen yang paling membekas yaitu ketika ibadah haji bersama orang tua, dan itu benar-benar kerasa banget bondnya, ikatan antara kita keluarga atau anak dan orang tua di saat kita menghadapi ujian di tanah suci seperti itu. Kalau perselisihan kayaknya aku enggak deh, karena kan aku kalau sama orang tua itu lebih banyak diemnya, lebih banyak nggak mau ikut campur apapun. Kalau ada apa-apa lebih banyak ngehindarnya sih daripada ngomentarin atau ikut campur di situ. Untuk mengalami perselisihan dengan orang tua tentunya pernah ya, karena gimana pun juga walaupun saya anaknya gitu pasti pernah yang namanya mengalami perbedaan pendapat gitu. Dan sisi lain juga saya ini termasuk anak yang strict parent, jadi orang tua ini memang sedikit mengekang saya, dalam artian mengekang dalam
masih memberikan rasa sayang ya. Nah, di sini tuh contoh kecil pertengkaran itu kayak misalnya saya mungkin agak sedikit nyeleneh atau misalnya pulang lewat dari larut jadwal yang sudah dia berikan. Perselisihan pasti ya, pasti. Apalagi kita anak masih muda ya, ketika masih muda pasti masih banyak idealisme di pikiran kita yang kita ngerasa bener, kita yang merasa nggak salah, kita merasa ini bener apa yang akan saya ambil. Ya pasti orang tua pinginnya yang terbaik buat anak, tetapi kadang-kadang kita juga pingin didengar, sehingga ya pasti akan jadi konflik yang akhirnya ya udah kadang-kadang sampai teriak-teriakan gitu, tapi setelah itu ya nangis lagi minta maaf sama orang tua gitu. Perselisihan dengan orang tua itu yang sering ya pasti ya. Terakhir tuh sama mama selisih karena beda pemilihan pas pemilu. Terus debat ngambek mama, ditanya nggak tahu gitu. Ya pasti saya ngucapin banyak terima kasih banyak kepada orang tua. Semuanya cinta kasihnya, kasih sayangnya, perhatiannya, bahkan jiwa raganya ya buat saya sebagai anak yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengeluh satu menit pun, detik pun tentang keadaan saya, menerima apapun kekurangan yang saya miliki dan menghargai keputusan yang saya ambil sehingga sampai pada hari ini. Pesan saya untuk orang tua saya adalah yang pertama jelas terima kasih. Terima kasih untuk semua yang telah dia berikan kepada saya. Terima kasih untuk rasa sabar yang dia berikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan maaf jika saya sampai detik ini belum memberikan kayak bentuk mewujudkan keinginannya atau impiannya, atau sampai detik ini saya belum memberikan mereka kebahagiaan. Kalau pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu atau bapak yang sudah berhasil merawat saya. Mungkin lelah, saya tahu mungkin merawat saya itu lelah karena saya anaknya mungkin bandel atau susah diomongin atau diatur, tapi insya Allah Bu, anak ibu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Pesan yang ingin disampaikan itu yang pasti makasih banyak karena udah sabar ngadepin anaknya yang ini, yang suka bandel. Terus makasih udah ngasih semua yang kalian bisa ke aku. Maaf kalau masih sering gak nurut, maaf banget nih. Itu aja sih. You know I love you, Mama.